selamat pagi teman-teman. Baik, hari ini Sinergi Analitika akan berbincang dengan seorang narasumber yang memiliki pengalaman terhadap pendampingan perkawinan anak. Perkenalkan, nama saya Jan Budiarto sebagai host. Sesi ini, podcast ini, kita akan berbicara tentang bagaimana sih kita sebagai masyarakat ketika menemukan hal-hal kasus misalnya terjadinya perkawinan anak, kita ingin mencegahnya, itu bagaimana caranya. Nah, beliau sudah memiliki pengalaman tersebut dan akan membagikan tips-tips bagaimana cara masyarakat bisa mencegah hal tersebut. Baik, selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Jan. Baik, mungkin bisa diperkenalkan dulu mulai dari nama dan kesehariannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Febri Rahman. Keseharian saya adalah pengajar di salah satu kampus swasta di Kota Mataram, dan saya tinggal di Kecamatan Masbage. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ya. Baik, kali ini kan kita akan membahas, mengulik bagaimana sih pengalaman beliau untuk mendampingi keponakan kemarin ya, ya, keponakan yang memiliki masalah bagaimana dipaksa untuk menikah. Nah, pertama kita ingin mengetahui kronologinya seperti apa posisinya. Mungkin Pak Dedi bisa menceritakan bagaimana kasus ini bermula, bagaimana kondisinya, terus kira-kira dari keluarga ini awal-awalnya responnya seperti apa? Saya ingin bercerita sedikit ya, saya izin bercerita sedikit. Ya, awalnya karena kami tinggalnya, saya sendiri dengan istri tinggal di Masbage dan keponakan kami ini tinggalnya di Selong. Jadi kejadiannya pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu malam, keponakan kami dipaksa menikah oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan adat istiadat dan yang lainnya ya. Prosesnya sangat singkat sekali, mulai dari sore sampai dengan malamnya, sehingga saya sendiri dan keluarga yang tinggal di Masbage mengetahui kronologi kejadian sekitar pukul 10. Kejadiannya pukul 6 ya, sejak sore hari pukul 4 ya sampai dengan ba'da Isya sekitar pukul 20, dan kami mengetahuinya sekitar pukul 10, dan itu pun dari ibu dari keponakan yang kebetulan sedang mencari nafkah di luar negeri ya. Nah, pada besok paginya hari Minggu kami mendatangi keponakan kami dan langsung menginterogasi sedikit ya, karena prosesnya sudah terjadi seolah-olah di sana sudah disetujui begitu bahwa akan dilakukan pernikahan anak. Singkatnya, pada hari Minggu itu kami bertanya-tanya kepada kedua belah korban ini, di perempuan dengan laki-laki ponakan kami ini. Pertama, alasan yang digunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan pernikahan ini memang sangat tidak masuk akal. Baik. Yang kedua adalah mengatasnamakan adat istiadat ya. Baik. Sejatinya kalau di desa itu kan sudah ada awik-awik. Betul. Dan sekarang yang sama-sama kita ketahui ada perdes di semua desa se-Kabupaten Lombok Timur ini, perdes terkait dengan TPA, tindak pidana kekerasan anak begitu, atau perdes pernikahan anak itu.
harusnya oknum-oknum ini juga harus melihat begitu awik-awik atau perdes tersebut begitu. Jangan serta-merta usia anak ini atau ponakan kita ini kan masih sekitar 15 tahun dengan alasan adat istiadat budaya langsung dipaksa untuk menikah. Nah, kronologinya setelah kami tanyakan memang tidak pernah ada apa-apa di ponakan kami atau keluarga kami ini. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan beberapa langkah hukum. Yang pertama, pada hari Minggu tersebut saya langsung menghubungi Ketua LPA, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur, Judan Putrabaya. Setelah itu saya menghubungi unit PPA Pemda Lombok Timur yang bernaung di bawah Dinas DP3 AKB, melakukan koordinasi untuk mencegah pernikahan ini. Sehingga setelah hari Minggu, hari Selasa karena tidak ada hasil, awalnya hari Minggu tersebut pada sore hari dan malam hari saya melakukan upaya pendekatan terhadap keluarga perempuan karena keluarga kami kan laki-laki. Di keluarga perempuan melalui paman, kadus dengan bapak kepala desanya begitu selaku pejabat yang berwenang di desa tersebut begitu, kami harus minta izin terlebih dahulu di sana, tapi sampai dengan malamnya kami tidak menemui jalan, akhirnya kami mengalami jalan buntu. Sehingga pada hari Seninnya kami melakukan koordinasi kembali dengan unit PPA Pemda dan LPA Lombok Timur. Pada hari Selasa karena kami tidak mendapatkan solusi hari Minggu dan hari Senin dengan keluarga, hari Selasa saya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian ini berlandaskan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPA ini. Saya memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut pada hari Selasa. Dan alhamdulillah 9 hari setelah kami melaporkan ini, karena mungkin ada proses penyelidikan dan yang lainnya, kami mendapatkan atensi dari pihak pemerintah daerah dan alhamdulillah dibantu juga oleh pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur juga, Pak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Wakil Bupati juga begitu, dan Bapak Kapolres. Kami diatensi sehingga setelah 12 hari itu dipisahkanlah anak ini. Dan alhamdulillah walaupun cukup menguras tenaga, pikiran, waktu juga sekitar 1,5 bulan, kasus ini berakhir damai dengan banyak drama dan alhamdulillah sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Alhamdulillah. Baik. Izin berarti kejadiannya itu hari Minggu ya? Hari Sabtu malam Minggu. Nah, itu kira-kira bulan apa, tanggal berapa kira-kira? Ada masih ingat enggak? Bulan sekitar bulan Agustus September ya, Agustus Septemberan lah ya kalau tidak salah, atau mungkin saya lupa ingat ya, Agustus September Oktober itu kejadiannya. Sebelum acara ultah NWDI berarti sebelum ya? Sebelum jauh hari sebelum itu. Baik. Sekitar 2 minggu ya. 2 minggu sebelumnya. Baik. Ketika menemukan adanya, saya melihat ini akan ada problem masalah ya. Problem masalah itu adalah tadi desa mengatasnamakan adat, memaksa mungkin dua orang anak untuk menikah. Nah, ternyata hal-hal seperti ini tuh saya juga mendengar di desa lain, bahkan mohon maaf kalau misal di luar daerah kita pun gitu ya, misalnya di Pulau Jawa itu sering
menggunakan adat ini. Jadi ketika ada dua sejoli masih pulang malam, misalnya pulang lebih dari jam 10 malam, jam 12 malam, tanpa ya mungkin pacaran kita nggak tahu ya, ataupun pergi kemana gitu ya, lebih dari jam-jam tersebut itu mereka bisa dikenakan adat dan harus dipaksa menikah. Dan ini banyak nih adat-adat di daerah-daerah mungkin yang daerah pelosok dan sebagainya itu masih menggunakan cara-cara seperti ini gitu loh. Nah sayangnya memang pertama sih ya tentu harus dibedakan nih bagaimana edukasi itu saat ini posisinya adalah mungkin kurang tepat di era-era sekarang gitu. Dengan adanya perdes berarti kan adat ini artinya sudah melanggar perdes misalnya seperti itu. Jadi nggak sesuai dengan peraturan desa, undang-undang kayak gitu, undang-undang udah nggak sesuai. Maka ini perlu secara gencar perlu diedukasi seperti itu. Nah, baik, kembali lagi apa motivasi dari Pak Dedi dengan pasti menemukan di daerah kita pasti menemukan menyelesaikan solusi itu panjang. Motivasi dari Pak Dedi untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa sih? Motivasi terbesar saya karena kita lahir dari seorang pendidik. Ya. Jadi motivasi terbesarnya adalah bagaimana menyelamatkan pendidikan. Itu yang pertama. Adik atau keponakan kami ini atau keluarga kami ini kan baru berusia 15 tahun. Itu yang kami sangat sayangkan sekali. Ya. Artinya dengan pernikahan ini kecenderungan untuk putus sekolahnya itu cukup tinggi. Betul. Sudah terlalu banyak masyarakat kita atau adik-adik kita, kawan-kawan kita begitu, dan warga sekitar kita, masyarakat sekitar kita ini yang melangsungkan pernikahan usia dini dengan alasan adat istiadat begitu. Sekurang-kurangnya ya kita ingin memberikan pelajaran bahwasanya menikah dini itu bukan solusi. Betul. Bukan solusi untuk masa depan. Jika kita mengalami kejadian hal yang serupa seperti ini, ya, tolong dipikirkan masa depan anak-anak kita, termasuk juga yang pertama tadi pendidikannya, yang kedua dari psikologis anak-anak kita ini apakah sudah siap begitu menikah di usia belasan tahun ini. Terus yang ketiga pastinya adalah harapan kami perbaikan masa depan perekonomian kita. Bagaimana kita ingin perekonomian masyarakat kita mulai dari dusun, desa, kabupaten sampai dengan mungkin provinsi sampai ke negara kita ini membaik begitu. Jika yang pertama kita memutus sekolah anak-anak kita, yang kedua di sini untuk memutus masa depannya, yang ketiga di sini bagaimana kita ingin memutuskan rantai perekonomian kemiskinan, mencegah kemiskinan di sini. Itu motivasi terbesar saya sehingga saya memberanikan diri untuk melaporkannya bahwa pernikahan dini itu ada di sekitar kita di sini. Betul. Dan berikutnya karena ini sudah tahun 2022, semua mempunyai gadget, beda dengan tahun-tahun mungkin 10 tahun, 20 tahun sebelumnya. Akses perundang-undangan itu mungkin bentuknya kontekstual. Sekarang ini sudah bisa kita download ya. Lebih-lebih dalam Undang-Undang 12 tahun 2022 pasal 9 itu sangat tegas sekali. Pasal 9, pasal 10 sampai dengan pasal 11 itu sangat tegas. Siapapun yang akan melakukan atau yang memaksa melakukan pernikahan usia dini itu ancamannya 9 tahun dan denda 200 juta di sini. Artinya sejak tahun ini sekarang negara sudah menjamin masyarakat itu siapapun yang melaporkan pernikahan usia dini ini sudah dijamin begitu oleh negara. Itu motivasi terbesar saya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Kita break. Baik, kembali lagi di sesi podcast kita, podcast tentang bagaimana sih pendampingan anak, tentang perkawinan anak oleh
Bapak Dedi. Kembali lagi Bapak Dedi. Siap. Ketika Bapak mendampingi si A korban, itu tentu ada caranya. Artinya kan dari 1000 itu mungkin sudah dilakukan dan satu yang tepat mungkin gitu. Nah, mungkin Pak Dedi bisa ceritakan yang optimal ketika masyarakat menemukan masalah yang terjadi di lingkungannya. Artinya kan berhak nih mereka masyarakat ini melaporkan masalah yang terjadi nih, baik itu tetangga, baik itu misalnya seorang guru melaporkan kasus ini ke pihak yang lain karena mungkin anak muridnya ada yang menikah. Itu boleh saja. Nah, mungkin bisa diceritakan tips cara masyarakat bisa melakukan pendampingan seperti Pak Dedi. Mungkin bisa dimulai Pak Dedi. Siap. Tips yang pertama, atau mungkin saya boleh bercerita sekitar 1 menit 2 menit ini. Saya ingin bercerita. Yang pertama, pengalaman saya adalah yang pertama kali saya lakukan itu adalah melaporkan ke Bapak Kadus, Kepala Dusun, selaku perpanjangan pemerintahan daerah begitu, atau pemerintah kita atau negara kita di sini. Di desa ini kan ada 2 penyelenggara pemerintahan desa, sama saja dengan di kelurahan dan yang lainnya begitu. Itu ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, selaku penyerap aspirasi. Yang kedua, pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa selaku penyelenggara pemerintahan desa begitu. Tipsnya yang pertama adalah karena kita sudah banyak ya menemui teknologi, bahkan keseharian kita bergelut dengan teknologi ya. Mohon siapapun yang mengalami kejadian serupa dengan kami, tolong untuk menghubungi bapak-bapak kawil kita, atau mungkin mulai dari RT atau mungkin BPD-nya atau Bapak Kadusnya gitu. Berikutnya nanti bisa melalui kepala desa juga, camat, sampai dengan jenjang dinas DP3 AKB melalui UPTD PPA-nya. Saya rasa dari semua desa seluruh Indonesia atau kelurahan juga pasti mempunyai nomor kontak dari unit PPA ya, yang akan mengawal kasus-kasus kekerasan anak begitu, entah itu pernikahan maupun yang lainnya begitu, dan perempuan itu pasti di desa atau di kelurahan itu pasti ada. Ya, oleh sebab itu tipsnya yang pertama adalah temui pemerintah desa atau pemerintah di kelurahan selaku perpanjangan tangannya, dan berikutnya sesuai dengan regulasi ya, siapapun kita sekarang karena sudah ada Undang-Undang 12 itu di pasal 9, 10, 11 itu masyarakat sudah dijamin ya oleh undang-undang, oleh hukum di negara ini ya. Jadi jangan takut untuk melapor, karena di pemerintahan daerah ada unit PPA pemerintah daerah, dan ada lagi ya unit PPA dari kepolisian. Jadi ada 2 unit yang menangani kekerasan anak dan perempuan dan yang lainnya begitu. Tipsnya selain itu juga kita ada cara-cara yang shortcut seperti yang kami lakukan kemarin dalam melakukan pencegahan pernikahan anak ini melalui layanan yang sudah di sounding atau yang sudah disebarluaskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Contoh kasusnya kemarin di pemerintah provinsi ada NTB Care namanya. Saya baru tahu ternyata di Dinas Sosial dan Dinas DP3 AKB itu ada tempat penitipan anak. Ada tempat penitipan perempuan yang mengalami kekerasan, pernikahan atau mungkin yang lainnya begitu. Ternyata ada tempat menitipkannya sampai dengan selesainya masalah tersebut. Contoh kasus misalkan di Dinas Sosial Provinsi NTB di sini, karena di kabupaten belum ada begitu. Di Dinas Provinsi NTB itu ada rumah aman, tempat menitipkannya.
Karena kemarin kan ada persekusi, pemaksaan pernikahan. Ya. Nah, sebelum terjadinya pernikahan ini kita belas dulu atau kita pisahkan perempuan dan laki-lakinya. Si perempuan dan laki-laki ini bisa kita titipkan di rumah aman, dinas sosial maupun DP3 AKB. Oke, baik. Nah, layanan yang bisa diakses misalkan kalau di pemerintah provinsi itu ada namanya NTB Care. Oke. Itu ada NTB Care. Kalau di Kabupaten Lombok Timur juga ada layanannya. Bisa mengakses situs-situs tersebut. Ya, ya. Saya rasa sekarang dengan banyaknya misalkan sistem informasi desa begitu, mudah-mudahan ke depannya nanti sistem informasi yang ada di provinsi NTB terus kabupaten sampai dengan di desa itu matching. Sinergitas. Ya, bisa sinergi. Artinya cukup ya melaporkan melalui sistem informasi di desa itu sudah tersampaikan sampai dengan ke provinsi sampai dengan nasional. Harapan saya ke depannya desa, kabupaten, kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi se-Indonesia ini nanti mungkin bisa dikembangkan semacam sistem informasi yang terpadu. Artinya provinsi punya, kabupaten punya, sampai dengan desa itu punya satu link khusus begitu yang memang bersinergi dengan pemerintah pusat begitu. Sehingga untuk penanganan kasus-kasus seperti yang kami lakukan ini, kami alami ini begitu cepat tertangani. Bayangkan saja durasinya 1,5 bulan itu memakan waktu yang cukup panjang begitu. Masyarakat yang biasa mungkin yang tidak biasa mendapatkan tekanan-tekanan begitu dari pihak-pihak, karena ini kan berbicara bukan atas nama korban saja. Betul. Pasti ya nanti ada APH, ada pemerintah desa, ada pemerintah kabupaten, provinsi dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu harapan terbesar saya ke depannya itu ada satu laman yang mungkin bisa diakses, karena saya rasa sekarang anak SD saja itu sudah mampu mengakses gadget ya atau smartphone begitu. Dengan satu smartphone saja kita sudah melaporkan satu kasus begitu bahwa ini perlu mendapatkan tindakan, treatment dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi, bahkan misalkan sampai pemerintah Indonesia begitu. Dan harapannya ke depannya juga mungkin karena leading sektor selaku misalkan di kepolisian atau APH, ini saran saja begitu, dan kedepannya mudah-mudahan ada begitu. Sinergi ini juga bukan hanya milik pemerintah, tapi dari APH juga harus punya sinergi. Harus ada. Betul. Artinya sinergi dari pemerintah daerah begitu, provinsi, nasional itu harus bersinergi dengan APH. Ya. Sekarang di desa kita maupun di kelurahan kan sudah ada Babin Kamtipmas dan Babinsa. Betul. Ada Bapak TNI kita yang melindungi kita begitu, dan ada Bapak polisi kita juga di masing-masing desa kita begitu, yang sudah standby juga memberikan rasa aman dan nyaman begitu. Kedepannya juga nanti saya sangat berharap begitu leading sektor dari yang tiga ini, TNI, polisi dan pemerintahan ini bersinergi begitu untuk sama-sama kita cegah dalam membangun Indonesia ini untuk mencegah pernikahan anak ini dan kekerasan terhadap perempuan. Istimewa sekali. Itu harapan terbesar saya selaku yang pernah mengalami kejadian seperti serupa. Selama pendampingan mungkin Pak Didi pasti menemukan nih kendala, halangan yang tentu nggak mudah ya. Selama pendampingan beberapa bulan terhadap si adik ini, apa sih tantangan ataupun rintangan yang ditemui selama pendampingan, dan mungkin bisa di-share kepada teman-teman nanti netizen ataupun masyarakat luas ketika menemukan masalah seperti ini tuh jangan patah arang, terus semangat gitu, karena kita sudah ngelakuin itu dan selesai gitu loh. Mungkin bisa diceritakan Pak Ade. Yang pertama saya ingin tekankan itu adalah yakin saja. Undang-undang sudah ada, artinya regulasinya sudah ada. Setiap perbuatan dan tindakan itu pasti ada konsekuensi hukumnya begitu. Jika kita merasa memang tindakan kita benar begitu, undang-undang sudah menjamin keselamatan kita.
Tekanan sangat besar sekali karena berbicara keluarga, adat istiadat, agama dan yang lainnya. Iya. Mungkin kalau di adat istiadat dibolehkan pernikahan anak di sini. Tapi negara kita sudah sangat tegas bahwasanya pernikahan anak itu bukan tidak baik ya. Iya. Bukan tidak baik. Alangkah baiknya kalau dicegah begitu. Betul. Memang tantangan terbesarnya adalah karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini kan mindset atau paradigma dari masyarakat kita ini kan lumrah. Betul. Lumrah. Nikahkan saja. Banyak yang apatis. Ya. Apatis inilah yang harus kita hilangkan sekarang. Ya. Saya mengajak kaum terpelajar, kaum intelektual kita, mulai dari yang paling kecil misalkan anak SMP yang masih sekolah, SMA juga, lebih-lebih juga mahasiswa, dan yang lainnya para sarjana kita juga. Saya mengajak ya, mari kita cegah bersama-sama. Jadilah agen perubahan di lingkungan kita. Jika kita tidak bisa mulai dari lingkungan kita, minimal dari keluarga kita. Seperti yang pernah kami lakukan, begitu, karena ini berhubungan dengan keluarga, masyarakat, yang lainnya, tentu tekanan ini sangat besar sekali. Tapi hakul yakin saja, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada di negara kita, ya pasti negara menjamin. Ya. Berarti posisinya jangan patah arah karena memang sudah dijamin ini, sudah dijamin sama aturan. Memang kita akan menemukan problem berhubungan dengan mungkin adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Tapi kita memang harus semangat terus ini mengedukasi hal seperti itu supaya ini kita bicara tentang pendidikan anak, masa depan anak nantinya kayak gitu. Baik, teman-teman, kita putus dulu, break dulu di sesi ini, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan sesi ketiga kita. Ingin mengulik lebih dalam nih, bagaimana sih cara Pak Dedi itu nanti yang lalu yang sudah dilaksanakan ya. Adik-adik ini kan ketika menemukan masalah kayak gini tuh pasti down ya. Entah dari orang, entah dari keluarga, entah dari macam-macam lah, ada sisi-sisi. Menyebabkan tentu mentalitas, semangatnya turun. Nah, sebagai keluarga, bagaimana sih cara Pak Dedi untuk memotivasi adik ini supaya dia tetap semangat, supaya dia tetap meraih cita-citanya, supaya dia bangkit lagi sedia kala? Mungkin bisa diceritakan tips-tips ataupun gimana sih membangkitkan itu lagi gitu. Baik. Berbicara pada posisi ini sebenarnya sangat sulit sekali. Lebih-lebih yang proaktif itu hanya sendirian. Kita sendiri. Tantangan terbesarnya adalah ketika kita berdiri sendiri, menegakkan regulasi, berhadapan dengan keluarga, masyarakat, dan pemerintahan, begitu. Ini kan sama-sama tabu, ya. Sama-sama kita berbicara pernikahan anak dan kekerasan perempuan itu sangat tabu, ya karena mungkin biasa dilakukan oleh warga sekitar, masyarakat kita, begitu. Tapi dari sisi regulasi sebenarnya itu tidak dibolehkan, begitu. Tipsnya yang pertama adalah jangan lelah itu, jangan lelah yang memberikan dan memotivasi ya anak-anak kita. Bahkan selalu saya tekankan kepada korban atau anak kita, saya berkorban nyawa di sini. Bertaruh, bukan berkorban ya, bertaruh nyawa di sini. Artinya menghadapi masyarakat kita yang, mohon maaf, polarisasi dari pemikiran masyarakat adat istiadatnya itu pasti beda-beda ya. Betul. Kecamatan A dengan kecamatan B, bahkan desa A dengan desa B, itu pasti ya kultur budayanya, sosial dan yang lainnya itu ya pasti berbeda-beda, begitu. Nah, dalam menghadapi itu yang pertama adalah tetap istiqomah memang.
kuncinya adanya di tetap istiqomah itu. Tetap terus menerus. Selama merasa ini adalah sebuah kebaikan, begitu tetap istiqomah. Dan tantangan terbesar saya kemarin ketika meyakinkan dari keluarga kita dan masyarakat kita, Ya. karena sudah barang tentu ini menikah atau tidaknya itu, ya psikologi dari anak ini pasti down. Ya, betul. Motivasi untuk melanjutkan sekolah itu pasti tidak ada. Ya, ya. Kedua, gairah untuk sekolah itu, lagi, sekolah itu sudah tidak ada lagi, ya. Karena tidak ada yang memotivasi dia lagi. Betul, begitu. betul. Satu-satunya cara ya itu kita tetap istiqomah, bahwasanya kita di sini begitu sampai kita seperti ini begitu ya dengan cara berpendidikan itu. Nah, saya kemarin sangat menekankan kepada keluarga kita di sini, ya entah anak-anak kita yang masih SD, SMP, bahkan sampai yang SMA di sini, jangan terlalu cepat puas begitu. Ya. Apalagi dengan adanya rintangan seperti ini sebenarnya kecil sekali. Ya. Jika kita lihat cita-cita kita ke depannya, ya tantangan seperti ini harusnya yang bisa memotivasi kita untuk lebih sukses lagi. Ya. Ya. Satu yang saya yakini terhadap anak-anak kita, keluarga kita, dan warga kita yang mengalami tindakan kekerasan anak, pernikahan anak dan perempuan ini adalah ya kita bisa meraih masa depan kita dari kejadian-kejadian seperti ini. Ya, betul. Ya. Itu saja yang saya motivasi, yang saya sampaikan kepada keluarga kita, lebih-lebih kepada anak kita, ya. Karena di taksonomi belum itu mengatakan bahwasanya untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan cara berpendidikan. Ya. Dan jangan puas, ya. Saya ingin jika saya ingin boleh saya berbagi sedikit nih. Orang tua saya dulu selalu memberikan saya motivasi, dan ini selalu saya telurkan kepada keluarga kita dan yang warga kita, ya. Jika saya sudah sarjana strata 1, minimal kamu magister. Jika kamu magister, minimal anak kamu adalah doktor. Bayangkan jika kita doktor, gitu. Berarti motivasi terbesarnya kepada anak-anak kita begitu, minimal guru besar. Amin. Itu motivasi terbesar dari orang tua saya yang alhamdulillah sudah kita banyak sampaikan dan kita motivasi pada anak-anak kita, adik-adik kita dan regenerasi kita, dan mudah-mudahan nanti bisa ditiru, ya. Saya juga berencana ingin melanjutkan studi juga begitu. Amin. Kalau dalam satu buah potongan hadis atau doa, wa nikmatin ma'lazatil ibadah katanya. Ya. Ternyata sekolah itu jika dinikmati pasti akan bernilai ibadah. Ya. Nikmati saja begitu. Artinya ada problem seperti ini juga kita nikmati saja. Ya. Insya Allah nilainya ibadah. Nilainya ibadah. Terutama juga bagi adik-adik ini yang memang memiliki tantangan terhadap pendidikan, nikmati saja atau ikuti aja prosesnya. Ya. Betul. Insya Allah itu juga bernilai ibadah gitu. Tantangan kita masa kecil kita dulu tahun 90-an pasti berbeda dengan adik-adik kita yang sekarang tahun 2000-an, artinya lahir dan berinteraksi sosial itu di tahun 2000-an begitu. Kita yang sudah dewasa ini begitu dulu pasti beda. Tidak ada gadget yang sekarang. Karena akses informasi begitu. Ternyata akses informasi itu juga jika kita ingin manfaatkan itu juga bernilai pengetahuan. Dari pengetahuan ini bisa kita nanti konversi lagi menjadi sebuah nilai ibadah. Begitu. Jangan lelah untuk melakukan ibadah. Ya. Terima kasih Pak Dedi atas motivasi dan berbagi sharingnya. Bagaimana motivasi adik ini tetap terus semangat untuk meraih cita-citanya, untuk mendapatkan pendidikannya. Baik, sesi terakhir kita ada sesi motivasi. Nanti akan mungkin kita tanyakan bagaimana kondisi terakhir korban dan sebagainya dari Pak Dedi, ya. Pak Dedi, setelah pendampingan terhadap korban,
Kita pengen tahu setelah perjuangan beberapa bulan terhadap bagaimana haknya anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Bagaimana sih sekarang kondisi korban? Si adik ini bagaimana? Apakah masih semangat untuk sekolah lagi gitu ya? Di tengah misalnya ya pasti cobaan berat ini bukan hanya kita pada dia, tapi juga bagi si adik gitu. Dan itu satu. Yang kedua adalah bagaimana keluarga itu bisa memotivasi adik ini supaya tetap meraih cita-citanya, tetap meraih pendidikannya. Dia pengen jadi apa itu dia yang tentukan gitu loh. Kita berikan hak mereka. Nah, mungkin bisa diceritakan pada di hal-hal seperti itu. Ya. Silakan Pak. Yang pertama saya ingin berpesan kepada kita semua bahwasanya melakukan edukasi itu jangan pernah capek dan lelah. Ya. Itu satu. Jangan pernah capek dan lelah dalam melakukan edukasi dan pencegahan hal-hal yang sifatnya kebaikan, karena ini ladang kebaikan semuanya ya. Kondisi anak kita saat ini alhamdulillah walaupun sudah beberapa bulan ini tidak masuk sekolah lagi, karena mungkin kalau di sekolah kalau dari pihak sekolah tetap menyemangati ya. Lebih-lebih kita juga yang di keluarga ya, kita juga tetap menyemangati. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini masih semangat untuk sekolahnya ya, walaupun kadang-kadang kan dapat bully ya. Bully dan yang lainnya, cemooh, cibiran dari masyarakat. Sejatinya kita tinggal tunggu giliran saja. Kita tunggu giliran saja. Oleh sebab itu saya ingin memotivasi kepada stakeholder semuanya ya, mulai dari mungkin instansi ya, instansi di Dinas DP3 AKB, Dinas Sosial, Dinas PMD, terus APH juga dari kepolisian ya, Dinas Pendidikan juga ya, agar lebih banyak melakukan edukasi ini. Bahwasanya jika kita ingin menyelamatkan generasi bangsa kita ini harus dimulai dari sekarang begitu. Mencegahnya lebih baik ya daripada nanti menanggulangi. Artinya pada dasarnya kita pasti kedepannya ini mempunyai kesempatan untuk mengalami hal yang serupa. Nah, untuk mencegah hal-hal yang serupa seperti yang kami alami ini adalah mari sama-sama kita tanggulangi begitu, atau kita cegah begitu. Lebih-lebih dari dinas tersebut, misalkan kalau di desa itu kan ada pemerintahan desa dan ada nanti APH juga begitu, ada TNI dan yang lainnya begitu. Ayo kita melek ya, bahwasanya menuntaskan kemiskinan itu dimulai dari pendidikan. Jangan sampai gara-gara pernikahan usia dini ini ya memutuskan semangat, memutuskan cita-cita, memutuskan masa depan generasi bangsa kita ini juga ya. Dan bagaimana kita ingin mengentaskan kemiskinan jika kebanyakan dari anak-anak muda kita ini putus sekolah gitu. Memulainya dari pendidikan. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ponakan kita ini setelah sekian bulan ini tetap kita semangati ya untuk tetap melanjutkan sekolahnya agar meraih masa depannya yang lebih cerah lah gitu. Baik, saat ini pola-pola dari pemimpin-pemimpin kita, baik itu gubernur, bupati, sudah aware terhadap sosial media kan. Jadi mereka itu hal-hal yang dialami oleh masyarakat sebenarnya bisa langsung di bypass menggunakan sosial media dan bisa langsung terdengar gitu. Nah, seharusnya hal-hal kayak gini tuh bisa dibantu disuarakan nih. Kadang-kadang mungkin di daerah tertentu kan nggak tahu nih ngomong sama Pak
bupati bagaimana, terus ngomong sama Pak Gubernur gimana, padahal sudah ada sosial medianya. Ya, mungkin edukasi kan itu penting ya. Nah, di sini kan di desa kan ada forum ya, ada forum kepala desa dari desanya sendiri, ada juga di forum BPD gitu. Nah, dari dua forum ini, apakah bisa masyarakat itu membicarakan hal ini dan mereka bisa difasilitasi untuk bertemu atau setidaknya dibicarakanlah kepada pimpinan-pimpinan daerah. Mungkin dari sisi ini apakah bisa seperti itu Pak Dedi? Saya rasa itu sangat bisa, sangat bisa sekali ya. Masyarakat kita atau masyarakat awam mungkin ya, atau mungkin ada warga kita juga yang mengalami hal serupa ya. Tolong dibicarakan langsung melalui Bapak Kawil, Bapak BPD-nya juga selaku pendengar, penampung, pendengar dan penyalur aspirasinya juga Badan Permusyawaratan Desanya. Dan ada Bapak Kepala Desanya juga begitu. Dan kedepannya sebenarnya sudah terlalu banyak organisasi di tingkatan desa ini. Bapak Kadus misalkan ada organisasinya, Bapak Kades juga ada organisasinya, Badan Permusyawaratan Desa juga ada organisasinya, bahkan sekarang RT juga ada organisasinya. Dan yang terbaru kalau tidak salah juga ada ini Pekasih juga ada organisasinya. Nah, artinya organisasi juga selain daripada lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang lainnya begitu. Tolong ini disuarakan, ya. Tolong ini kita sama-sama sinergi ya untuk mencegah pernikahan dini atau anak ini dan mengentaskan juga kekerasan terhadap perempuan dan yang lainnya begitu. Nah, melalui organisasi-organisasi ini artinya melaporkan kepada ujung tombak pemerintahan kita yang paling misalkan mulai dari RT bahkan kader-kader juga ada organisasinya sekarang begitu. Sudah bisa men-trigger atau bisa melaporkan secara langsung kepada Bapak Bupati, Bapak Camat begitu atau Bapak Kepala Desa dan Bapak Gubernur juga seperti yang pernah kami lakukan ya. Sebenarnya sudah banyak jalurnya sekarang. Tinggal bagaimana men-trigger mereka itu lebih aktif lagi untuk menyuarakan kepada pimpinan daerah seperti itu. Betul. Dan sebenarnya tinggal kemauan kita saja. Kalau bahasa di masyarakat kita itu ya mulai aja dulu begitu. Betul. Kita mulai aja dulu begitu. Kalau sudah memulainya, insya Allah nanti akan termotivasi warga sekitar kita maupun dari keluarga kita. Ya. Dan harapan saya ke depannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, adanya nanti sinergi antara semua leading sektor ini. Entah itu lembaga yang sifatnya vertikal, APH, TNI begitu, dan ada juga mungkin dari pemerintahan kita, pemerintah Indonesia, kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan desa sampai ke RT juga nanti ada leading sektornya begitu yang bisa diakses oleh masyarakat semuanya begitu. Nah, contoh kasus misalkan kami di Kabupaten Lombok Timur ini yang kami alami ini terjadinya di pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur. Betul. Adanya di Kecamatan Selong. Ya. Bukan kita mendiskreditkan di sini. Tapi kekerasan terhadap anak dan perempuan itu benar adanya. Di lingkungan kita terdekat. Bayangkan saja jarak antara Polres dengan lokasi misalkan itu hanya 1 kilo saja, 1-2 kilo saja. Betul. Bahkan kantor bupati juga hanya bisa diakses melalui 1 kilo 2 kilo saja 5 menit saja begitu. Betul. Lebih-lebih kita yang ada di pusat ibu kota dan sekarang di masyarakat pelosok kita ini kita sudah mempunyai gadget sekarang. Betul. Kita sudah mempunyai akses informasi atau memberikan informasi begitu agar kita sama-sama melakukan pencegahan kekerasan dan pernikahan anak kekerasan perempuan dan pernikahan anak ini ya mulai dari lingkungan kita. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dedi. Banyak sekali informasi dan motivasi yang kita dapatkan bagi nanti masyarakat luas bisa
mencontek atau meniru apa gaya ataupun tips yang sudah dilakukan Pak Dedi untuk mencegah perkawinan anak. Baik, teman-teman Sinergiletika, kita tutup sesi podcast kita. Semoga ke depan kita memberikan solusi terhadap bagaimana pencegahan anak ini jangan sampai terulang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.